Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi fitur gratis ongkir yang cuma berlaku hanya 3 hari dalam sebulan. Hal itu menyusul dengan diluncurkannya aturan baru yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial. Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi Gunawan Hutagalung mengatakan, pembatasan gratis ongkir ini dilakukan hanya untuk produk yang di bawah harga pokok penjualan atau HPP atau apabila potongan harga yang mengakibatkan besaran tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan. Namun, pembatasan gratis ongkir selama 3 hari itu bisa diperpanjang jika e-commerce merasa perlu dievaluasi. Gunawan menjelaskan tarif layanan pos komersial atau biaya pengiriman juga diatur dalam belate ini pada pasal 41. Perhitungan berbasis biaya atau kos biaya meliputi biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin. Sementara biaya produksi atau biaya operasional terdiri atas biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerjasama penyediaan sarana dan prasarana, serta biaya uang timbul akibat kerjasama dengan pelaku usaha atau perseorangan. Adapun berdasarkan draft aturan Permen Nomor 8 Tahun 2025 pada pasal 45 dijelaskan bahwa penyelenggara pos dapat menerapkan potongan harga terhadap besaran tarif layanan pos komersial sepanjang tahun apabila besaran tarif layanan pos komersial setelah potongan harga masih di atas atau sama dengan biaya pokok layanan. Sementara potongan yang mengakibatkan besaran tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan hanya dapat diterapkan untuk waktu tertentu. Yang setara untuk tumbuh. Kita percaya bahwa industri yang sehat adalah industri yang membuka ruang bagi semua untuk berkembang, namun catatannya bersaing harus secara jujur dan tumbuh bersama. Poin terakhir yang tidak kalah penting, mendorong adopsi teknologi yang ramah lingkungan, karena Permen ini juga harus visioner ke depan. Untuk masa depan yang lebih baik, kita yakini bahwa industri ini juga harus beralih ke green logistik. Dan ini bukan hanya sebagai tuntutan zaman, tapi sebagai tanggung jawab kita bersama. Dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial, diharapkan dinamika industri ini dapat terus berkembang secara sehat dan seimbang. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Permen Kementerian Komunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial kita rilis hari ini di hadapan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mohon dapat kembali ke tempat. Baik, dan sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, Bu Menteri izin, hari ini juga sudah hadir Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Ibu Karmelita Hartanto. Terima kasih Ibu, dan Bu Menteri izin kami ingin